kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Agra Maulana Akbar dengan NIM 2017-210572 akan presentasikan metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Heuristik, Locus of Control, Risk Perception, dan Risk Tolerance terhadap pengambilan keputusan investasi. Yang pertama itu bab 1, pendahuluan, yang melatar belakangi metodologi penelitian saya ini yaitu setiap orang ingin memiliki kehidupan yang layak dan baik. Salah satunya dengan cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut atau keinginan dengan melakukan investasi. Dengan melakukan investasi diharapkan mereka akan mendapatkan pendapatan di masa yang akan datang. Kemudian dengan pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di masa yang akan datang pula. Pemilihan investasi yang tepat akan dapat menguntungkan sehingga investor akan dapat memaksimalkan return. Pengetahuan yang cukup akan suatu investasi dapat membantu seorang investor untuk dapat memilih jenis investasi yang tepat dan baik. Seorang calon investor yang sehari-harinya bergelut dengan masalah ekonomi akan sangat besar kemungkinannya memiliki pengetahuan yang lebih tentang investasi. Hal ini dapat dimaknai bahwa dengan keputusan investasi yang baik, seorang investor akan dapat mengambil keputusan investasi yang tepat agar diperoleh hasil yang maksimal atau sesuai yang diinginkan. Pada saat pengambilan keputusan investasi dapat dipengaruhi dari berbagai faktor-faktor. Faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi yaitu adalah seperti heuristik, locus of control, risk perception, dan risk tolerance. Keputusan investasi sangat penting dalam pengambilan keputusan pada investasi karena dengan mengetahui tentang keputusan investasi seorang individu mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif agar pengambilan keputusan investasi dapat berjalan dengan lancar. Penelitian sebelumnya tentang keputusan investasi membuktikan bahwa tingkat tiap individu berpengaruh positif terhadap perencanaan keuangan, bahwa variabel keputusan investasi berpengaruh positif terhadap strategi perencanaan keuangan. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk melakukan penelitian kembali untuk melihat sejauh mana pengaruh heuristik, locus of control, risk perception, dan risk tolerance terhadap pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini akan dilakukan di kota Surabaya karena Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang banyak menjadi target masyarakat untuk merantau dan mencari kerja, sehingga penelitian sekarang difokuskan di kota Surabaya. Yang kedua, ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya di atas tadi, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, apakah heuristik berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi? Yang kedua, apakah locus of control berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi? Yang ketiga, apakah risk perception berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi? Yang keempat, apakah risk tolerance berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi? Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh heuristik terhadap pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh locus of control terhadap pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh risk perception terhadap pengambilan keputusan investasi. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh risk tolerance terhadap pengambilan keputusan investasi. Kemudian adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ditujukan yang pertama untuk bagi penulis sendiri, yaitu penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk memahami pengaruh heuristik, locus of control, risk perception, dan risk tolerance terhadap pengambilan keputusan investasi. Kemudian yang kedua ada bagi pembaca dan peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah referensi dan menjadi ilmu pengetahuan
baru untuk pembaca dan memberikan kontribusi sebagai rujukan terbaru untuk mendukung penelitian selanjutnya. Yang ketiga adalah bagi masyarakat. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat, dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana heuristik locus of control, risk perception, dan risk tolerance terhadap pengambilan keputusan investasi, sehingga akan mempermudah investor dalam pengambilan keputusannya dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup di masa yang akan datang dengan cara berinvestasi yang baik dan benar. Kemudian bagi STY Perbana Surabaya sendiri juga diharapkan penelitian ini dapat dipublikasikan dalam artikel ilmiah serta tambahan referensi yang berisi mengenai pengambilan keputusan investasi, sehingga dapat memperkaya bidang manajemen, khususnya manajemen keuangan. Selanjutnya, pada bab 2, yang khususnya di tinjauan pustaka, penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan penjelasan topik yang saling berkaitan. Berikut adalah penjelasan mengenai penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dalam penyusunan penelitian saat ini. Yang pertama adalah Sofi Aryani, Putri Aziza Agustin Aulia Rahmah, Yurisa Ramadhani Putri, Maulidatur Rahmah, Antika Budiningrum, dan Lutfi, yang dilakukan pada tahun 2016. Penelitian dari Sofi Aryani, Putri Aziza Agustin, Yurisa Ramadhani, Maulidatur Rahmah, Antika Budiningrum, dan Lutfi pada tahun 2016 ini berjudul Pengaruh Keputusan Investasi, Locus of Control, dan Etnis terhadap pengambilan keputusan investasi secara simultan dan parsial. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan sampel 199 investor yang menempatkan dananya di akun bank dan aset di wilayah Surabaya dan Madura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan investasi locus of control dan etnis terhadap pengambilan keputusan investasi tidak secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Sementara locus of control internal merupakan satu-satunya variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel keputusan investasi. Temuan penelitian ini memiliki arti keputusan investasi yang baik saja tidak akan menghasilkan keputusan investasi yang baik tanpa disertai dengan pengendalian dari internal yang baik pula. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan tidak hanya terfokus pada edukasi keputusan investasi saja, namun juga perlu upaya untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengendalian diri ketika membuat keputusan investasi. Persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu ini, penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu memiliki persamaan dalam pemilihan variabel, yaitu locus of control. Yang kedua, penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu memiliki persamaan dalam teknik analisis data dengan regresi berganda. Perbedaan penelitian saat ini menggunakan investor pada perusahaan Bursa Efek Indonesia di kota Surabaya, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan responden pegawai pendidikan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Yang penelitian kedua ada Dewi Ayu Wulandari dan RR Iramani yang dilakukan pada 2014 yang berjudul Studi Experience Regret, Risk Tolerance, dan Overconfidence serta Risk Perception pada pengambilan keputusan investasi dosen ekonomi. Sampelnya adalah dosen ilmu ekonomi Universitas di Surabaya yang juga investor. Penelitian ini menggunakan purposive convenience dan snowball sampling. Ada 72 responden yang diambil dari kuesioner melalui metode survei. Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Dari hasil analisis regresi berganda, penelitian menghasilkan temuan bahwa hanya risk tolerance dan risk perception berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi, tetapi experience regret dan overconfidence tidak. Persamaan penelitian saat ini
memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu dalam pemilihan variabel, yaitu sama-sama menggunakan risk perception dan risk tolerance. Yang kedua yaitu ada metode pengumpulan data. Penelitian saat ini, penelitian terdahulu menggunakan survei. Teknik analisis data penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu menggunakan uji analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Perbedaannya, penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terletak pada responden. Penelitian saat ini menggunakan responden di kalangan mahasiswa, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan responden pada kalangan dosen. Kemudian peneliti yang ketiga yaitu ada Salman Al-Quraish yang dilakukan pada tahun 2012 yang berjudul Faktor seperti heuristik penghindaran risiko, penggunaan alat keuangan, dan tata kelola perusahaan tingkat perusahaan pada pengambilan keputusan manajemen reksadana Pakistan. Penelitian ini mengumpulkan responden dari 327 manajer ekuitas, perusahaan asuransi, bank komersial, dan perusahaan investasi ekuitas menerapkan teknik sampling acak yang berlapis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan positif dan signifikan ada di antara heuristik, penggunaan alat keuangan, keenggangan risiko, tata kelola perusahaan, tingkat perusahaan, dan pengambilan keputusan investasi. Hasil lebih lanjut menunjukkan bahwa tingkat perusahaan, tata kelola perusahaan memainkan peran penting dalam merupakan faktor penting yang mempengaruhi pengambilan keputusan investasi. Manajer ekuitas lembaga menerapkan heuristik dan alat keuangan sementara merumuskan keputusan mereka. Manajer reksadana ekuitas lembaga juga ditemukan untuk menghindari risiko. Otoritas regulator dan bursa saham dapat menggunakan hasil penelitian. Otoritas regulator dan bursa saham dapat menggunakan hasil penelitian. Otoritas dan bursa regulasi juga dapat menggunakan hasil untuk menciptakan kesadaran dengan mendidik investor tentang pentingnya faktor perilaku dan tata kelola perusahaan. Tingkat perusahaan ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan investor. Persamaan penelitian saat ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu dalam pemilihan variabel, yaitu sikap dan perencanaan keuangan. Perbedaan penelitian saat ini menggunakan responden pengambilan keputusan investasi di wilayah Surabaya, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan responden mahasiswa di Institut Pertanian Bogor. Yang kedua, penelitian saat ini menggunakan metode pengumpulan data melalui survei dan kuesioner, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik pelaporan diri atau self-report. Yang ketiga, penelitian saat ini menggunakan teknik analisis data dengan multiple regression analysis atau MRA, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan intervensia yaitu hierarchical cluster analysis, uji korelasi Pearson, dan uji regression logistik. Kemudian pada slide selanjutnya ada kerangka pemikiran. Saudara-saudara, rekan-rekan yang simak di slide ini, kerangka pemikiran ini menguji heuristik menghasilkan heuristik berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi. Locus of control berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi. Risk perception berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi, dan risk tolerance berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga, pada bab ketiga, metode penelitian membahas tentang populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling karena bertujuan pengambilan sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel pada penelitian ini adalah berdomisili di Surabaya, keluarga yang memiliki pendapatan minimal yaitu sebesar 4 juta. Kemudian pada slide selanjutnya dapat saudara simak yaitu data dan pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data primer karena metode pengambilan keputusan datanya menggunakan survei. Variabel heuristik menggunakan skala rasio, variabel locus of control,
risk perception, dan risk tolerance menggunakan skala Likert yang merupakan skala interval sebagai dasar pengukurannya, sehingga kuesioner disebarkan kepada responden para pengambil keputusan investasi yang berada di wilayah Surabaya. Responden akan mengisi kuesioner tersebut, kemudian dikembalikan kepada peneliti. Setelah itu peneliti akan mengelola dan menganalisis data tersebut. Kemudian pada slide yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data ini dibedakan menjadi dua, yaitu analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan data yang telah terkumpul melalui responden. Kemudian variabel-variabel yang digunakan yaitu heuristic locus of control, risk perception, dan risk tolerance. Yang kedua adalah analisis statistik. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara menggunakan analisis multiple regression analysis atau MRA. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.